mukminin mukminat, sholihin sholihat, mu'takifin mu'takifat, abidin abidat, terutama yang kami hormati para asatidz, para hujjaj, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Ar-Royan, terutama yang kami hormati Ketua DKM Ustadz Bapak Profesor Dr. Haji Mustuki Ahmad, guru kita Al-Mukarram Muhtaram Ustadz Haji Tohari Abdul Hadi, para sesepuh bini sepuh Ustadz Haji Sahnawawi yang setia dan selalu mendampingi kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa memasuki Ramadan yang ke-24 apa 25? Enggak ngitung ya. Kita bersyukur kepada Allah karena secara jasmani dan rohani Allah selalu memberikan semangat kepada kita semuanya. Itu merupakan syukur yang tidak ada taranya, tidak ada nilainya. Nilainya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini sekelumit akan saya jelaskan tentang iktikaf dan malam Lailatul Qadar. Mengacu kepada firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal laili wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid wa tilka hududullah fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-asrul awakhiru ahyal laila wa ayqadha ahlahu wa saddal mi'zaru. Sanad min Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa di Ramadan ada satu paket yang tidak boleh terpisahkan, yaitu antara puasa dan iktikaf. Itu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa tidak bisa dipisahkan? Karena puasa tanpa iktikaf adalah bagaikan bulatan yang hanya bentuknya setengah. Karena di dalam iktikaf itu ada al-birru wal ihsan. Paling tidak di dalam bulan puasa itu juga ada 5 hal. Penekanannya yang pertama adalah sedekah. Kedua adalah qiyamul lail. Ketiga tilawatil Quran. Yang keempat ini iktikaf. Yang kelima umroh kalau mampu, kalau ada bekal. Paling tidak 4 hal itulah yang kita hidupkan, yang kita istiqomahkan. Karena definisi iktikaf sendiri adalah al-iktikafu mulazamatul masjidi lil ibadati taqarruban ilallahi li talabi lailatul qadri.
Iktikaf adalah sesuatu hal yang berkesinambungan di dalam masjid. Jadi tidak ada pilih genap ganjil seperti mau beli di Jakarta. Jadi kesinambungan berarti dari awal Ramadan 1, 2. Kemudian untuk apa? Lil ibadah. Semata-mata untuk ibadah taqarruban ilallah, untuk bertaqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Li talabi lailatul qadri, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Namun demikian ada petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hampir riwayat hadis yang berkenaan dengan iktikaf, tentang Lailatul Qadar, tentang iktikaf, banyak sanadnya melalui istri beliau yang mulia itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di antara para sahabat yang terbanyak dalam hafal meriwayatkan tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecerdasannya luar biasa. Ketelitiannya luar biasa dan kejujurannya tidak bisa dilawan lagi karena istri Rasulullah. Kecantikannya apalagi, tetapi ingat bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang yang ummi, seorang yang tidak bisa tulis baca. Maka secara ilmiah perlu data yang konkret tentang perilaku Rasulullah SAW 24 jam selama dia hidup. Satu-satunya orang yang banyak menulis tentang kehidupan Rasulullah adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha, dan orang-orang sahabat yang terdekat. Ada hal yang sangat membahagiakan kepada kita di dalam kitab Al-Muwatta, riwayat dari sahabat Sa'id bin Musayyab. Man syahidal isya min lailatul qadri akhadha bihadhihi minha, atau man shallal isya'a lailatuha fil jamaah yanalu fadluha. Berbahagialah kita, Pak. Orang Arab mengukur malam itu dari mulai terbenamnya matahari. Kenapa kita sangat bahagia? Karena ada perkataan sahabat asar, yaitu siapa yang menyaksikan sholat isya, maksudnya sholat isya berjamaah, sholat tarawih, sholat witir, doa, baca Al-Quran, itu sudah merupakan ngambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Tapi dengan berjamaah. Dan yanalu fadluha, orang tersebut apabila mengikuti dengan seksama dari awal Ramadan, yakin bahwa kita ini adalah insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita mudah saja tanda-tanda ketika kita hidup selama puasa itu ada ketenangan, ada kenyamanan, ada kedamaian, ada perubahan. Setelah menjalani puasa, kemudian hidup ke depan makin baik, makin sadar, makin lembut, makin banyak mengoreksi diri akan kelemahannya. Itu tanda-tanda bahwa kita sudah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya pantas kalau malaikat, terutama 4 malaikat itu, dan malaikat yang lain yang beribu-ribu, itu mengucapkan salam pada orang-orang yang sedang tekun berada di masjid. Salamul malaikati alal abidin minal mu'minin wal mu'minat wa salamatu min kulli syarrin wa salamun alal muti'ina wal muti'at. Malaikat turun memberikan salam damai sejahtera, mendoakan kita semuanya, kepada orang yang
tanpa goyah, yakin bahwa bulan ini adalah bulan mulia. Dengan terbata-bata, dengan terkantuk-kantuk, dengan apa, berusaha sekuat tenaga semampunya. Walaupun hanya di waktu sholat raweh. Apalagi tambah malam ikut iktikaf sholat tasbih. Apalagi tambah kita membaca Al-Quran di masjid berjamaah. Itu betapa bahagianya. Itu mendapatkan salam kedamaian. Dan mengacu kepada malam Lailatul Qadar itu, Al-Qadar itu kan punya 3 arti. Lailatul Qadar artinya malam yang mulia. Karena mulia, kenapa mulia? Karena malamnya turun Al-Quran. Pertama, Quran itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak boleh bagaimana, di mana, kenapa. Itu dilarang oleh ahli tauhid memikirkan Al-Quran yang berada di Lauh Mahfuz. Itu bukan ranah kita. Yang penting kita yakin bahwa Al-Quran yang pertama dari Allah itu memang di Lauh Mahfuz. Setelah dari Lauh Mahfuz, kemudian sekaligus diturunkan oleh Allah kepada Baitul Izzah atau langit dunia. Setelah itu baru fase ketiga munajaman, tadrijian, secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Secara munajaman, dan urutan Al-Quran yang ada di namanya tauqifi. Memang dari Lauh Mahfuznya sudah urutannya seperti itu. Nabi pun ketika bertadarus dengan malaikat Jibril, itu awalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Itu Al-Qur'an yang ada di kita. Dan tidak boleh sembarangan bahwa ketika Nabi masih hidup, itu Nabi menunjuk 40 orang sahabat yang tulisannya bagus, yang pinter-pinter, yang cerdas-cerdas, termasuk yang tulisannya bagus bisa nulis. Nabi merekrut orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, padahal itu munafik, tapi melihat keahlian menulis, masuk ke dalam 40 orang walaupun kemudian mengkhianati. Luar biasa, karena Nabi melihat kemampuannya. Yang paling utama adalah Khalifah 4 itu ditulis di lembar-lembar, di batu-batu tipis, disimpan kemudian di rumahnya Nabi Muhammad, kemudian disimpan pada istrinya Siti Hafsah, kemudian diberi harokat ketika zamannya Bani Umayyah, kemudian diberi titik juga, kemudian dicetak, Pak. Pertama kali Al-Quran dicetak yang nyetak adalah negara Jerman. Jangan kaget, Pak ya. Jadi pada saat itu yang punya mesin cetak yang bagus saat abad pada saat itu adalah negara Jerman. Jadi yang dicetak itu adalah Suhuf Utsman. Dan asli urutannya seperti itu. Dan tidak akan tercecer, terjaga sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu terjaga. Jadi tidak akan ada tercecer harokat satu pun. Kita kadang-kadang bisa menemui ini salah, kita lapor. Saya pernah waktu jadi guru Al-Quran hadis di madrasah, Pak, ada Menara Kudus salah cetak, saya habis beli itu. Saya lapor aja, Pak, ini ada yang salah satu ayat. Terima kasih, Pak. Malah kemudian sekolah saya dapat Al-Quran. Saya betulkan satu. Padahal cuma satu tuh, hanya salah ada. Tidak sengaja. Tapi itulah, pasti ada salah satu dari orang di dunia ini ada, bila ada Al-Quran yang salah, pasti ada yang tahu. Karena itu jaminan dari Allah Subhanahu. Apalagi di zaman sekarang banyak generasi muda yang hafal Al-Quran. Itu membuat negara kita adem.
Dan memang untuk zaman sekarang ini kita punya anak yang masih kecil, mestinya sudah mulai diperkenalkan tentang Al-Quran. Kita cari tempat-tempat yang mendidik, memberi dasar pola membaca Al-Quran yang benar. Itu banyak. Betapa ruginya apabila kita punya anak, punya cucu, tidak diperkenalkan sedari kecil untuk apa yang disebut itu firman Allah Al-Quran. Karena itu sebagai landasan utama dan sebagai bacaan utama. Berikutnya adalah tentang anjurannya dari Siti Aisyah bahwa alangkah baiknya ketika sudah memasuki asrul akhir, tanggal 20, 21 ke atas, itu Nabi dan keluarganya ahyal lail, menghidupkan malam. Jangan Pak, kita mengikuti hawa nafsu, memang semakin hari kesini tidur semakin enak, nyaman, les gitu. Ya, lawanlah hawa nafsu itu. Paling tidak kita jam 3 sudah bangun, sholatlah, atau paling tidak ke masjid kalau bisa. Kalau tidak bisa ya ke rumah. Namanya menghidupkan malam. Baca Al-Quran, wirid, baca banyak. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, in wafaktu Lailatul Qadri, apabila saya mendapati kesesuaian hati saya pada malam, apa yang saya baca? Ya Rasulullah, qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu pesan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu, kalau sudah malam 21 ke sini banyak-banyak baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, boleh. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, boleh. Ditambah lagi arba'u khisolin, ada 4 hal istaksartum yang harus kalian perbanyak. Asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, 2 tuh. 3-nya as'aluka ridhoka wal jannah, 4-nya wa'udzuka min sakhatika wan nar. 4 hal tidak boleh ditinggal selama bulan puasa, harus dibaca berulang-ulang. Dan saya mencatat satu catatan, apa itu Lailatul Qadar? Pertama adalah malam penetapan. Karena pada malam Lailatul Qadar itu Allah menetapkan perjalanan hidup makhluk setahun ke depan. Jadi nasib kita ke depan baik atau tidak ditentukan pada malam Lailatul Qadar. Kematiannya, rizkinya, hidupnya khair atau syar. Jadi sayang kalau malam itu tidak melek, tidak berdoa. Berdoalah agar kesuksesan yang ada di kita, kesehatan yang ada di kita. Doakan anak-anak kita, cucu-cucu kita, mantu-mantu kita yang akan menghadapi hidup ke depan lebih pelik. Kita ibunya, ayahnya malam ini, malam Ramadan mendoakan semuanya, termasuk mendoakan pribadi. Ke depan setahun, mungkin anaknya lagi cari kerja, lagi kuliah, anaknya lagi sekolah, butuh biaya, dia dapat taufik, hidayah, inayah, kan perlu. Kapan lagi kalau kita tidak berdoa di malam yang memang betul-betul dibuka doanya? Rugi kalau sudah melewati Idul Fitri, kemudian kita tidak sempat banyak-banyak berdoa untuk mendoakan kehidupan setahun. Yang kedua adalah malam kemuliaan, malam pengaturan. Yang kedua, pengaturan. Nabi pada malam Lailatul Qadar itu diberi bagaimana strategi Nabi untuk mengajak manusia, untuk agar manusia itu mendapatkan kebajikan dari wahyu Allah itu juga. Nabi punya strategi, diberi
petunjuk oleh malaikat Jibril melalui dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah malam yang sempit. Kenapa disebut malam yang sempit? Tanazzalul malaikatu warruhu. Karena malam itu, pada malam yang ditentukan malam Lailatul Qadar, itu semua malaikat secara metafora, secara metafisika turun ke langit dunia, seakan-akan betul-betul langit dunia itu penuh dengan maksiat, sehingga sempit semuanya. Malaikat mendoakan orang yang ada di bumi yang sedang berdoa. Kita kan tidak kasat, kita kan manusia, tidak bisa langsung. Tetapi itulah firman Allah bahwa pada malam Lailatul Qadar ini, mumpung malaikat turun mendoakan orang yang sedang beribadah. Jadi kalau kita bermalas-malasan, apalagi usia kita yang sudah ya banyak 40, 60, 50. Masalah ibadah kan tidak mengenal usia. Kapan saja, di mana saja, umur berapa saja, ya itu kewajiban kita. Sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan tanda-tanda. Terserah orang mengatakan itu dhaif atau tidak, yang penting untuk kesemangatan dalam ibadah kita, fadilah agar kita semangat. Apalagi riwayat dari sahabat yang mulia yang betul-betul ahli hadis. Jadi kita jangan alergi dengan nukilan kaul Imam Ghazali rahimahullah, dengan nukilan Abi Hasan Al-Sadzili, dengan nukilan Syekh Abdul Qadir Jilani, dengan nukilan dari kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Abi Zakaria. Mereka itu orang-orang yang luar biasa. Kedekatannya, kasafnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin menulis seperti itu walaupun kata orang hadis dhaif, tapi dalam amalia itu kita percaya. Jangan main-main dengan orang-orang seperti itu. Mohon maaf ya, baru kenal Islam, baru ngaji berapa kali sudah ngoreksi. Kata Prof bener, ngoreksi kehebatan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, luar biasa. Luar biasa, dia ahli segalanya, juga ahli filsafat. Jangan meremehkan tentang Imam Nawawi, Abi Zakaria, jangan meremehkan tentang Abdullah bin Abbas. Mereka ahli-ahli Al-Kasaf. Makanya ada tanda-tanda ketika malam Lailatul Qadar, Lailatun Samhatun, malamnya tenang, cerah. Ya. Lailatun Samhatun tolqatun, la haratun wala baridun. Paginya tidak panas, tidak dingin. Fatusbihu sobihatiha safiqatul ahmar, safiqatul hamro. Paginya langitnya berwarna merah terang. Itu tanda-tanda bahwa malam tadi adalah malam Lailatul Qadar. Dan tanda yang paling sangat menentukan adalah ada rasa salamun. Ada di hati itu kedamaian, ketenangan. Walaupun mau lebaran Pak, banyak kebutuhan, mau pulang kampung ya, mobilnya sudah diservis belum, mobilnya sudah ganti, tapi tenang, punya uang berapa, nggak gerusa-gerusu, nggak mikirnya enggak. Itu tanda-tanda kita dapat malam Lailatul Qadar itu tenang hidupnya. Salamun, ya. Jadi kalau Bapak Ramadan tahun ini 1400 berapa? 46 2025. Ini mumpung belum terakhir, belum habis itu. Masih berapa lagi Ustaz? Masih ada kesempatan, mari kita bersama-sama untuk beriktikaf di masjid. Dan Jumhuriyah mengatakan bahwa masjid yang boleh dijadikan untuk iktikaf adalah masjid yang
Bisa apa di dalamnya diselenggarakan sholat Jumat. Tetapi menurut pandangan Imam Hanafi bahwa boleh masjid yang ghairu jami dijadikan sebagai tempat itikaf. Itu hanya pendapat satu mazhab. Kalau mazhab yang lain, beritikaf adalah di masjid yang diselenggarakan sholat Jumat. Nah, kita Aroyan kan dekat, ya, yang nyaman. Pakai AC, kalau di rumah kan sempit atau tidak pakai AC misalnya, ya mendingan kita walaupun ukuran itikaf berapa waktu, lahzoh sebentar juga sah-sah saja, ya. Apalagi dan Nabi mengajarkan kepada kita lam yazal, Nabi tidak pernah berhenti iktikaf sampai akhir hayat. Dan orang yang beritikaf menurut pendapat yang benar, mereka selesai ketika Idul Fitri, baru iktikaf itu selesai. Jadi sampai nanti akhir bulan Lebaran. Jadi masih banyak kesempatan. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat ya, semua umur panjang, keluarga sehat, bisa bertemu dengan Ramadan ke depan, mengakhiri dari mauidhah atau kuliah subuh dari awal sampai akhir. Bapak Ibu semuanya, dari lisan saya yang banyak salahnya mohon dimaafkan, terutama ketua DKM, para guru, ya mudah-mudahan semua kita saling memaafkan, karena saya sudah Senin besok sudah Lebaran Pak ya, insya Allah. Jadi saya mengisi terakhir. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.